bab perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bentuk rasa cinta kepada Nabi itu adalah dengan cara bersolawat kepada beliau. Tetapi itu hanya satu bagian, karena masih ada bagian-bagian lain yang perlu kita teladani dari beliau, bukan sekedar solawat. Kenapa? Karena kita diminta untuk mentaatinya. Maka di antara bentuk cinta kepada Nabi itu adalah bagaimana kita mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mentaati Nabi, maka itu berarti kita juga taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin taat kepada Allah, maka salah satu jalannya adalah taat kepada Rasul. Karena tidak mungkin kita akan mencapai ketaatan kepada Allah tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita salat, beliau yang mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah, beliau yang mengajarkan kita untuk menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia. Demikian pula rukun iman, rukun Islam, semua yang mengajarkan adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk cinta kita kepada Rasul bisa kita wujudkan dengan ketaatan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk ketaatan ini adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang lain sebagai wujud cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bukan sebatas mentaatinya, tapi juga menjauhi segala yang dilarang oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengatasnamakan cinta Rasul, tapi kita melanggar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya mengucapkan sholawat, cinta kepada Rasul, tapi ternyata yang dilakukan adalah melanggar aturan Rasulullah misalnya. Maka dalam hal ini penting bagi kita untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Hendaknya kita beribadah hanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul kita. Ibadah yang kita maksud adalah ibadah ritual. Adapun ibadah yang konteksnya adalah ibadah umum, maka di situ segala sesuatu ketika kita niatkan lillah, maka nilainya ibadah. Maka yang kita maksud untuk mengikuti bagaimana tuntunan Rasul dalam cara beribadah adalah ibadah ritual. Dalam ibadah ritual, maka tidak boleh ibadah tersebut tidak ada tuntunan dari beliau, tidak ada persetujuan dari beliau. Maka sesuatu yang terkait dengan ritual, maka harus mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini disebut pula sebagai bentuk ibadah khusus. Maka ibadah khusus itu kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul tidak mengajarkan, tidak perlu kita lakukan. Dan kita juga perlu berhati-hati, di zaman ini ada banyak hoax. Di bulan Rajab misalnya, hoaxnya yang masyhur tiap tahun itu nyebar itu, barang siapa yang puasa sehari maka akan mendapatkan pahala ibadah selama 900 tahun. Wah, itu kalau hadisnya sahih semangat sekali itu belajar puasanya. Karena sehari sudah sama dengan 900 tahun. Padahal Lailatul Qadar saja hanya 1000 bulan. Sekitar berapa? 80 tahun. Itu pun waktunya kita harus nyari itu. Ini posisinya di mana ini? Dan bisa jadi Ramadan berlalu kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau yang hadis palsu yang terkait Rajab ini kan menggiurkan sekali. Barang siapa puasa sehari
maka dapat pahala 900 tahun. Waktunya sudah pasti itu di bulan Rajab. Hadisnya loh palsu padahal. Andai itu sahih, enak sekali. Nggak usah nyari-nyari, tinggal puasa aja selama bulan Rajab itu sudah ngawu-awu. Ngalahkin Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh umurnya hanya 950 tahun. Puasa 2 hari kelar Nabi Nuh. Baik. Ngalahkan Nabi Adam. Nabi Adam usianya 930 tahun. Ada yang menyebut 933. Berarti kita puasa 2 hari udah kelar itu Nabi Adam. Lewat. Tapi ini tidak sahih. Maka kita kerjakan yang dituntunkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dituntunkan, tidak usah dikerjakan. Tidak usah cari amalan-amalan yang aneh-aneh yang tidak dituntunkan. Islam ini mudah. Kadang yang membuat kita susah itu diri kita sendiri. Mencari amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, atau bisa jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang sebenarnya adalah wilayah adat atau tradisi, tapi ditarik ke ranah ritual ibadah. Maka kita harus bisa membedakan mana yang tradisi dan mana yang ibadah, sehingga kita tidak terbebani oleh tradisi karena dianggap ibadah. Karena tradisi itu sifatnya adalah kebiasaan, sementara ibadah itu terkait dengan keyakinan. Maka kalau itu tradisi, jangan ditarik ke wilayah keyakinan. Anggap itu sebagai sebuah rutinitas atau kebiasaan. Contohnya apa? Mudik lebaran, yaitu tradisi. Jangan ditarik ke ranah keyakinan. Barang siapa yang tidak mudik maka dosanya begini dan begitu. Apa hubungannya? Baik, kita lanjutkan. Di antara bentuk wujud cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berusaha untuk menghidupkan sunnahnya. Jadi tadi memperbanyak sholawat, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian beribadah dengan caranya, kemudian percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Dan kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini menginginkan untuk menjadi ahlu sunnah tapi tidak suka dengan sunnah. Maka kalau itu sunnah dari Nabi, ya sudah, kita amalkan. Maka andai kita belum bisa mengamalkan sunnah, tidak perlu mencela orang yang belum mampu mengamalkan sunnah. Andai kita belum mampu mengamalkan sunnah, tidak usah mencela orang yang mengamalkan sunnah. Demikian pula orang yang mengamalkan sunnah tidak perlu mencela orang yang belum mengamalkan sunnah. Tetapi ini adalah bagian dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.